Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain, amin. Pagi hari ini kita bahas tentang sholat terkait dengan persoalan waktu yang menyertai atau yang menjadi ketentuan di dalam pelaksanaan sholat. Mawaqituha piro-piro waktune sholat. Mawaqit itu waktu yang menjadi ketentuan ya di dalam pelaksanaan sholat itu. Mawaqituha utawi piro-piro waktu pelaksanaannya sholat. Ada waktu-waktu yang terkait dengan kapan sholat itu dilakukan. Mawaqituha piro-piro waktune sholat. Waktu dilaksanakannya sholat. Jadi karena sholat adalah kewajiban yang bersifat muakkad. Jadi kewajiban atau fardu, ketentuan hukum yang menyangkut tentang sebuah ibadah. Jadi ibadah itu ada yang bersifat muakkad. Ada yang ghair muakkad, ada yang mutlaqun anit tauqid. Ada ibadah itu yang muakkadah, yang dibatasi oleh waktu, ada yang mutlaqun anit tauqid. Mutlaq itu artinya yang tidak dibatasi oleh adanya waktu itu. Second siapa? Nih, ada dikondisikan dulu. Ya. Nah, yang kosong diisi. Tustafadu, diambil faidah. Nah, kalau suatu ibadah itu bersifat muakkad, maka berarti pelaksanaannya harus sesuai dengan waktu yang ditentukan itu. Jadi ada dua kewajiban. Satu kewajiban melaksanakan sesuai dengan syarat rukun yang ditentukan. Yang kedua adalah kewajiban melaksanakan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Jadi ada dua kewajiban. Kewajiban tentang pelaksanaan syarat rukun yang terkait dengan ibadah itu. Yang kedua adalah kewajiban yang terkait dengan ketentuan waktu yang harus dipenuhi di dalam pelaksanaan sebuah ibadah itu. Itu kalau kewajiban yang sifatnya muakkad. Maka nanti kalau di dalam sholat ada istilah adaan, ada istilah qadha'an. Ada istilah apa? Adaan, ada istilah qadha'an. Ini karena terkait dengan waktu. Jadi kalau adaan, itu kewajiban yang dilakukan di dalam waktu sholat itu. Sesuai yang ditentukan. Tapi kalau qadha'an, itu kewajiban yang dilakukan di luar waktu yang ditentukan. Ada konsekuensinya ya, masing-masing. Jadi sekali lagi karena sholat adalah ibadah yang bersifat muakkad, yang dibatasi oleh waktu. Karena ada kewajiban yang mutlaqun tauqid, seperti membayar kafarat. Bayar kafarat itu wajib. Bayar kafarat itu hukumnya wajib, tetapi kewajibannya tidak dibatasi oleh waktu kapan dilaksanakan itu. Tustafadu, diambil faidah. Apa ma'rifatu awqatis sholati. Mengetahui maring piro-piro waktune sholat min qaulihi ta'ala, saking dawi Allah ta'ala. Aqimis sholata liduluki syamsi ila wasakil lail wa qur'an al-fajr. Inna qur'an al-fajri kana masyhuda. Wasyatru al-awwalu, utawi separuh yang pertama dari ayat aqimus sholata liduluki syams. Wasyatru al-awwalu minal ayati kusyamila, mengandung apa syatrul awal
al-zuhra wal asra wal maghriba wal isya. Wasyatru tsani utawi separuh ayat yang kedua, Quran al-fajr, inna Quran al-fajri kana masyhuda. Jadi ya, asyatru tsani. Iku salati subhi, wasyatru tsani iku salatu subhi, salat subuh. Jadi kalau separuh dari ayat yang pertama, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail, ya, itu untuk salat yang 4 tadi ini, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Tapi asyatru tsani dari ayat tadi separuh yang kedua, wa Qur'an al-fajri, inna Qur'an al-fajri kana masyhuda, itu adalah salatus subhi. Wasumiyat dan den arani apa salat bi Qur'anil fajr. Jadi Qur'an al-fajr itu ayat salat subhi, salat subuh. Wasumiyat lan den arani apa salat bil Qur'anil fajri. Wa kaunuha lan anane salat, wa kaunuha lan anane salat al-fajr iku masyhudatan disaksikan. Wa kaunuha lan anane salat al-fajr iku masyhudatan disaksikan. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Jadi kenapa disebut dengan masyhudah? Li'anna malaikatul laili wan nahari ikut tasyahaduha. Ini alasannya ya. Jadi pengertian lafadz wa Qur'an al-fajr itu artinya salatul fajr, salatul subhi. Inna Qur'an al-fajri ay inna salatul fajri kana masyhuda. Jadi yang dimaksudkan dengan Qur'an al-fajr itu adalah ay salatul fajr, salat subuh tadi. Kenapa dikatakan masyhuda? Li'anna malaikatal laili, karena sesungguhnya malaikat malam, wan nahari lan malaikat siang. Mana malaikat pun ada shift, ada pergantiannya. Meskipun tidak ngantuk ya, meskipun tidak pegel. Tapi pola kerjanya adalah bersifat bergantian, itu shift tadi. Ada malaikatul lail, ada malaikatul nahar. Jadi untuk sing bagian tugas malam, ada tugas pagi itu. Ini manajemen Allah memberi contoh paling tidak ya kepada manusia tentang model pola kerja hubungan itu ya, pola dalam pembagian tugas ya. Li'anna malaikatal lail, jadi kenapa dikatakan masyhudah? Li'anna malaikatal laili wan nahari iku tashhadu, menyaksikan apa malaikatul laili wan nahar haing salat. Jadi posisi pergantian malaikat malam masih menangi salat subuh, sementara malaikat siangnya itu juga menjumpai atau menangi salat subuh yang dilakukan. Makanya lalu dikatakan dengan masyhudan. Jadi dari ayat ini lalu disimbolkan salat itu ada ketentuan waktu gitu ya. Karena tadi dikatakan aqimus salat liduluki, karena masuknya duluki syams. Karena munculnya matahari ila ghasaqil lail, sampai kemudian terbenamnya, sampai kemudian gelapnya malam. Gelapnya malam itu ya sampai sholat isya itu ya. Jadi mulai dari matahari itu muncul sampai kemudian terjadi gelapnya malam. Berarti di sana ada 4 waktu sholat yang terkait dengan itu. Nanti ayat ini diperjelas dengan hadis Kanjeng Nabi yang terkait dengan ketentuan masing-masing waktu yang harus dipenuhi di dalam sholat itu. Wa tuksiru al-qira'ata fiha, wa tuksiru lan diperbanyak. Tuksiru artinya diperbanyak. Apa al-qira'atu bacaan, qira'atul Quran, apa al-qira'atu membaca fiha ing dalam sholatis subhi, ing dalam sholatil fajr. Jadi 2 hal ya, satu karena tasyaduhal malaikatul laili wan nahar, yang kedua karena kasratu qiraatil Quran. Jadi iksar atau kasrah, memperbanyak terhadap bacaan Al-Quran. Jadi sholat subuh itu memang hanya 2 rakaat. Tetapi sangat dianjurkan bacaannya itu yang panjang. Gitu. Bacaan isim do. Jadi sholat subuh itu gak pantas kalau hanya kulhu sama inna a'tainah gitu ya. Supaya tadi ini masyhudan itu gitu. Ya cuman problemnya kan ngantuk gitu. Pagi setengah ngantuk itu ya. Jadi inna Qur'an al-fajri artinya sholat al-fajri
kana masyhuda. Wa dalil taukid, nah ini ya, utawi dalil waktu-waktu. Taukid itu artinya pembatasan waktu. Dan makanya saat ini saya katakan, sholat itu kewajiban yang sifatnya apa? Muakkad. Kewajibannya apa? Muakkad ini. Ada dua kewajiban, ada yang muakkad, ada yang mutlakun anit taukid itu. Wa dalilu taukid utawi dalilnya, taukid memberikan waktu ikuma hadis. Rawa yang meriwayatkan ing masapa muslimun Imam Muslim an Abdullah bin Amrin dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu anna nabiyya sesungguhnya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku waqata adz-dzuhra. Iku waqata memberikan batasan waktu sapa kanjeng Nabi adz-dzuhra, menetapkan batasan waktu sapa Nabi adz-dzuhra idza zalat nalikane lingsir apa syamsu matahari. Wa kana lan ana apa dhillur rajuli bayangannya seseorang. Apa dhillur rajuli bayangannya seseorang iku katulihi seperti koyo panjangnya rajul. Katulihi koyo ini panjangnya rajul. Malam yakhdur selakini durung datang. Malam yakhdur selakini belum datang. Apa waktul asri, waktunya sholat asar. Itu batasan waktu yang terkait dengan sholat apa? Zuhur itu. Wa waktul asri, utai waktu ini asar iku malam tasfarro. Selagi ini durung menguning. Malam tasfarro selagi ini durung menguning apa asamsu matahari. Waktu sholatil maghrib iku malam yaghib. Selagi ini durung surup. Malam yaghib selagi ini durung surup. Apa asyafaku mego. Belum tenggelam. Ya, mega yang muncul dari sisa sinar matahari itu belum habis secara keseluruhan. Waktu salat subuhi kumin tulu'il fajri, saking munculnya fajar. Malam tatulu selagini belum muncul, malam tatulu selagini turun muncul, apa syamsu matahari. Fa'idha tola'at syamsu apabila matahari itu sudah muncul, fa'idha tola'at nalikan ismutuwis muncul, apa syamsu matahari, fa'amsik anis salati. Fa'amsik muka menahan sopo siro anis salati saking salat. Fa'innaha sesungguhnya tulu usams. Fa'innaha saat temenis sames ya. Fa'innaha saat temenis sames ikut tatlu'u muncul apa sames min kordai syaitani saking dua sunguni setan. Ini penggambarannya begitu. Min kordai syaitani saking dua tanduknya setan. Afada memberikan pengertian. Afada itu artinya memberikan faidah pengertian. Obal hadisu hadis. Ta'yina aksaril awqat al-khamsah. Ta'yina ing menentukan aksar. Aksar itu mayoritas. Mayoritas atau batasan waktu memanjangnya al-awqati piro-piro waktu al-khamsati kang limo. Dari 5 waktu salat tadi awalan ing dalam awalnya wa akhiran dan ing dalem akhirnya. Itu batasan waktunya seperti itu. Jadi begini ya, konsekuensi dari kewajiban sholat itu bersifat muakkad dibatasi oleh waktu, maka seseorang ketika melakukan sholat itu pertama dalam fikih itu ditentukan harus meyakini, harus mengetahui dengan pasti bahwa sholat itu sudah masuk waktu sholat. Sehingga tidak boleh orang ketika sholat itu ragu-ragu. Iki sholatnya masuk apa belum waktunya. Jadi al-ilmu bidukhulil waktu itu menjadi syarat sahnya sholat itu. Jadi keharusan yang harus dipenuhi di dalam pelaksanaan sholat itu bahwa dia telah meyakini sholat itu sudah masuk di dalam waktunya. Jadi kalau ragu-ragu itu tidak boleh. Harus al-ilmu bidukhulil waktu. Karena sholat adalah kewajiban yang sifatnya apa? Muakkad, dibatasi oleh waktu. Sehingga orang tidak boleh sholat itu ragu-ragu, ini saja nih, sembuh apa durungnya sholat ini ya. Terus dia memaksakan diri sholat, itu tidak boleh. Artinya tidak sah. Dia harus yakin. Yakin itu berdasarkan indikator ya, berdasarkan alasan, kondisi, tanda-tanda bahwa memang itu sudah masuk waktu sholat. Ya, apakah itu dengan menggunakan, tadi ini yang paling valid itu ya, posisi sinar matahari kalau ada sinar matahari. Kalau tidak itu pakai
jam, melihat kalender, melihat waktu. Ya, jamnya jangan jam yang sudah habis baterainya. Baterainya saya ganti, ya jam yang sudah normal lalu kemudian dipakai batasan ya tidak bisa. Jam yang normal ya. Lihat HP, melihat standar waktu sholat, melihat posisi matahari itu. Nah, ketika sudah alil wujudul waktu itu baru dia boleh melaksanakan sholat. Tapi kalau masih posisi ragu-ragu, lawannya ilmu itu artinya ragu-ragu syak. Bidukhuli waktu sholat itu tidak boleh. Kalau masih syak, bidukhuli waktu sholat itu masih tidak boleh. Syak itu artinya punya keraguan-keraguan. Antara iya dan tidak itu namanya syak. Karena hukum harus didasarkan kepada apa? Kepastian. Kepastian itu ilmu. Jadi kalau Anda melihat ini warnanya apa? Putih. Putih itu namanya ilmu. Yakin ya melihat itu. Tidak boleh kemudian dengan misalkan ragu-ragu itu. Yang kedua, karena sholat itu mu'akkad, maka lalu kemudian di dalam fikih itu dibagi menjadi dua. Sholat yang dilakukan pada waktunya itu namanya adaan. Namanya apa? Adaan. Adaan adalah sholat yang dilakukan pada waktu yang ditentukan. Nah, ukurannya adalah kalau di dalam sholat itu minimalnya dia ketika melakukan sholat itu minimalnya dia melakukan takbir. Jadi takbir di dalam sholat itu. Ya. Ketika dia takbir masih berada di dalam waktu, maka itu dianggap sebagai sholat adaan. Meskipun pada rakaat berikutnya ya, dia sudah keluar waktu gitu. Jadi sholatnya gantung. Separuh di depannya itu masih di dalam waktu yang ditentukan, kemudian separuh berikutnya itu sudah keluar waktu. Ini kategorinya masih sholat apa? Adaan. Masih sholat apa? Adaan. Jadi ukurannya adalah pada saat ketika dia takbiratul ihram. Jadi satu tadi, ketika melaksanakan sholat harus yakin bahwa waktunya sholat sudah masuk. Yang kedua, ketika dia melakukan pada posisi yang sudah mepet, lalu kemudian dia hanya menangi pada takbirnya saja, baca Fatihah kok kemudian sudah waktu sholatnya habis, maka dia termasuk kategori adaan. Nah, persoalan ganjaran tentu berbeda ya nanti itu. Makanya waktu itu nanti akan dibagi. Ya, ada waktu yang bersifat waktu fadilah, waktu yang di sana ada keutamaan, ada waktu ikhtiar, ada waktu jawaz. Itu menentukan tentang kategori yang terkait dengan keutamaan seseorang di dalam memperhatikan waktu dalam pelaksanaan sholat itu. Ono dewe waktu itu. Nah itu yang terkait dengan waktu. Jadi ada adaan, ada namanya apa? Qadhaan. Kalau qadhaan artinya adalah yang melaksanakan sholat di luar waktu yang ditentukan. Itu namanya qadhaan. Nah qadha ini ada dua, ada qadha yang berdosa, ada qadha yang tidak berdosa. Qadha yang berdosa itu qadha yang dilakukan, yang terjadi tidak karena alasan yang dibenarkan. Sebaliknya kalau qadha yang tidak berdosa itu qadha karena alasan yang dibenarkan. Ada dua alasan. Satu karena lupa, yang kedua adalah karena ketiduran. Karena apa? Tiduran. Satu karena lupa. Dia wajib qadha gitu loh ya. Nah, kalau dia dengan sengaja tidak memperhatikan sholat sampai keluar waktunya sholat, dia baru kemudian kok ya gak popong iso qadha. Qadhanya ini harus, tapi dia berdosa. Gitu ya. Atau karena sebab yang lain. Ya, karena apapun lah dia sibuk atau karena dia repot lalu kemudian tidak memperhatikan waktunya sholat, maka pada posisi yang seperti itu adanya unsur kesengajaan itu qadhanya adalah qadha yang berdosa. Nah, tidur pun tadi itu dibagi ya. Ketika tidurnya itu sudah masuk waktu sholat, ya dia nggak segera sholat, kemudian dia tidur kok ketiduran habis waktunya sholat, ini termasuk kategori dia berdosa. Ada unsur kesengajaan. Ya, karena ketika waktu sholat itu masuk, berarti kewajiban itu sudah menempel. Kewajiban itu sudah berlaku. Gitu lah ya. Kalau zuhur itu umpamanya jam 12 dimulai, maka saat ketika jam 12 itu kewajiban itu sudah mulai berlaku.
kewajiban itu. Sehingga kalau orang ketiduran, turu jam 12, dia malah tidur pada waktunya sudah masuk sholat, ketiduran, habis waktunya sholat zuhur. Maka dia berdosa. Meskipun tetap wajib apa? Qadha tadi ini. Jadi, karena waktu itu, waktu yang awal ini, ketika masuk waktu sholat itu sudah masuk kewajiban itu tadi. Gitu ya. Sudah masuk kewajiban. Makanya nanti waktu sholat itu bersifat muwassa. Di awal waktu itu bersifat muwassa. Muwassa itu artinya longgar, luas. Artinya luas itu dia boleh melakukan ketika itu, boleh dia mengakhirkan, menunda pelaksanaannya. Itu namanya muwassa. Yang kedua, di dalam waktu itu masih bisa dilakukan kewajiban lain. Gitu ya. Apa? Ibadah yang sejenis. Ya, ibadah sunnah, sholat sunnah. Gitu ya. Tapi ketika sudah mendekati waktu akhir, dia berubah menjadi mudayyak. Menjadi apa? Mudayyak. Mudayyak itu artinya sudah menjadi sempit. Sehingga kalau di awal dia masih boleh memilih segera melakukan atau menunda dulu, maka ketika sudah akhir tidak lagi ada waktu memilih itu. Mudayyak. Sudah harus melakukan. Jadi kalau waktu ini mepet tinggal waktu sholat itu ya tidak lagi muwassa. Posisinya sudah mudayyak. Tidak boleh ada ibadah lain. Dia harus segera melakukan sholat itu. Jadi, fi awalil waktu sholat itu bersifat muwassa, tapi fi akhiril waktu itu sudah bersifat apa? Mudayyak tadi. Kalau muwassa itu masih bisa menunda, artinya tidak harus melakukan di awal waktu itu. Jadi saya ulangi, sholat adalah kewajiban apa? Muakkad. Konsekuensi dari itu, ketika kita sholat, maka harus memastikan bahwa waktu sholat itu sudah masuk ketika kita melakukan sholat. Tidak boleh dalam keadaan apa? Ragu-ragu. Jadi salah satu yang menjadi keharusan kita ketika melakukan sholat harus al-ilmu bidukhulil waqti. Apa? Al-ilmu bidukhulil waqti. Yang kedua, ketika awal waktu, wajiban itu bersifat apa? Muwassa. Ketika di akhir waktu namanya mudayyak. Ketika waktu itu masih pada posisi belum di akhir, maka dia masih bersifat boleh memilih untuk segera melakukan atau menunda. Tapi ketika sudah waktunya mepet, ya maka dia sudah berubah menjadi apa? Mudayyak. Sudah berubah menjadi mudayyak. Nah, yang ketiga, sholat ketika dilakukan pada waktunya namanya apa? Ada. Namanya apa? Ada. Ketika di luar waktu namanya qadhaan. Lalu ada istilah sholat i'adah. Kalau i'adah ini tidak terkait dengan waktu sesungguhnya. Dia boleh dilakukan kapan saja. Ketika memenuhi i'adah itu karena ada cacat atau ada ketidaksempurnaan tentang syarat yang terkait dengan pelaksanaan sholat itu. Syarat rukunnya sholat ya. Maka ketika dia nanti sudah memenuhi persyaratan itu, dia harus melakukan i'adah. Melakukan apa? I'adah. Bisa di dalam waktu, i'adah itu bisa di luar waktu itu kalau i'adah itu sholat. Ya. Jadi karena ketidaksempurnaan. Karena sholat itu harus lihurmatil waktu. Tadi inilah ya. Meskipun pada saat itu kita tidak bisa memenuhi persyaratan sholat secara lengkap, sholat itu harus kita lakukan pada waktu itu. Namanya sholat lihurmatil waktu. Apa? Lihurmatil waktu. Nah, nanti harus melakukan namanya apa? I'adah. Apa namanya? I'adah. Kapan itu ya? Ketika dia sudah bisa memenuhi, baik di dalam waktu maupun sudah keluar waktu. Nah, itu namanya i'adatus shalat. Apa namanya? I'adatus shalat. Apa artinya? Mengulang pelaksanaan sholat itu. Itu yang terkait dengan kewajiban sholat. Nah, di sini lalu orang memahami tentang waktu itu menjadi sesuatu yang penting, yang harus gitu ya. Tidak boleh lalu kemudian apa istilah sembrono ya, sembrono terkait dengan waktu itu. Ini juga mengajarkan tentang bagaimana disiplin terkait dengan persoalan waktu ini. Oke. Itu yang terkait dengan batasan waktu-waktu di dalam sholat itu.
Fa awwal waqti subhi, mongko utawi awalnya waktu subuh. Iku bil fajri shadiqi, kelawan munculnya fajar shadiq. Fajar shadiq ini fajar yang kedua. Wa huwa utai fajar shadiq iku al muntashiru, yang menyebar apa dhau'u, sinarnya fajar. Mu'taridun halih malang. Mu'taridun bil ufuki, al ufuka ing ufuk. Ufuk itu ing dalam cakrawala. Wa ya bekalan tetap apa fajar hatta tatlu'a, sehingga muncul apa samsu, matahari. Aibada'a tulu'u ba'dhiha bi khilafi ghurubiha. Aibada'a tegese ngawiti apa tulu'u ba'dhiha, munculnya sebagian fajar tadi bi khilafi, berbeda, ghurubiha, surupnya fajar tadi. Ilhaqan lima lam yadhhar bima dhahar fiha. Ilhaqan krono mada'ake lima maring sesuatu lam yadhhar, yang tidak tampak opoma, bima kelan sesuatu dhaharokan tampak opoma, fiha ing dalem fajar shadiq tadi. Wali anna waqtas subhi, lan krono waktune subuh iku yadkhulu masuk waqtas subhi bitulu'i ba'dil fajri, kelan munculnya sebagian fajar. Fanasaba ayyakhruja bitulu'i ba'dis syamsi, maka dihubungkan ayyakhruja untuk keluar apa waktu subuh bitulu'i ba'dis syamsi. Wali hadisi muslimin, lan krono ana hadisi Imam Muslim, waktu salati subhi iku min tulu'il fajri malam tatlu, selagine belum muncul, malam tatlu selagine belum muncul apa samsu, matahari. Wa waktu ikhtiari utawa waktu ikhtiar Allah tu akhiru anil isfar, yen to ora akhir apa salat subuh anil isfari, saking sinar ayil dhaati, saking munculnya sinar. Bi khabari Jibril alaihissalam, krono hadis Jibril alaihissalam, wal fajr fa asfarra, wal fajru fa asfarra, wal fajru lan munculnya fajar, farro boko sampai terang apa fajar. Wa qala lan dawu sapa Jibril, hadza waqtul anbiya'i min qablik, hadza utaiki waktu iku waqtul anbiya'i min qablika, saking sadurunge sira Muhammad. Wal waktu utai waktunya salat subuh iku ma baina hataini, di antarane dua waktu ini tadi. Wa hadza utaiki iku mahmulun, difahami, ala waktu ikhtiari, ing atase waktu ikhtiar. Ikhtiar itu waktu yang kita boleh memilih. Wassalatu subuhi fi ra'il Imam Syafi'i, yaitu as-salatul wusta. Salat subuh itu disebut juga dengan apa? Salatil wusta, menurut Imam Syafi'i. Jadi salat subuh itu disebut dengan salatil wusta. Ya. Karena masyhudan itu artinya asyaduhul malaikat tadi. Disaksikan itu maksudnya apa? Disaksikan oleh malaikatul lail dan malaikatun nahar. Oke. Barokah manfaat. Rabbi fanfa'na bi barakatihim bi hurmatihim wa amitana fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.